baru sepekan menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang dikenal disiplin anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan sederet kebijakan bombastis dan terkesan jor-joran. Salah satu gebrakannya memindahkan dana kas negara 200 triliun rupiah di Bank Indonesia ke 5 bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Menurut Purbaya, pemindahan kas negara yang berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA akan memperluas ruang likuiditas, memperbesar penyaluran kredit ke sektor real dan pada akhirnya mengerek pertumbuhan ekonomi. Rinciannya 5 bank plat merah yang mendapat kucuran 200 triliun, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI, masing-masing mendapatkan 55 triliun rupiah. Sementara BTN 25 triliun rupiah dan BSI 10 triliun rupiah. 5 bank tersebut dituntut kreatif memutar dana ke sektor produktif karena dana yang dikucurkan tak cuma-cuma dikenakan bunga 4%. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Karena ada cost sekitar 4% ya costnya. Kalau dia nggak keluarin kredit kan dia harus bayar uang cost itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Karena aja udah pusing lu minta tambah. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Sejumlah ekonom mengapresiasi kebijakan Menteri Purbaya, tapi tak sedikit yang sanksi akan efektif mendorong penyaluran kredit. Kata ekonom yang kritis, perbankan tak lagi kering likuiditas. Jumlah kredit menganggur yang belum tersalurkan atau undisbursed loan justru masih tinggi. Di pihak bank, dana triliunan yang diguyur menambah risiko bisnis. Bank dipaksa menyalurkan kredit sebab harus bayar bunga 4%. Sementara risiko lain menghantui potensi kredit macet jika penyaluran tak prudent. Upaya menggelontor sektor perbankan dengan dana 200 triliun oleh pemerintah sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang hadir pada saat yang tepat. Kenapa? Karena saat ini sektor perbankan kita sedang mengalami kelebihan likuiditas. Akibat dalam beberapa bulan berturut-turut pertumbuhan kredit kita itu di level sekitar 7%. Dalam kondisi normal selalu 2 digit. Kalau misalnya dia tidak salurkan kredit, bisa jadi juga kreditnya itu beresiko karena kondisi ekonomi yang mungkin melambat. Itu juga menjadi salah satu alasan gitu. Karena kalau tiba-tiba ditambahin uang, disuruh dipaksa untuk menyalurkan kredit, ya mau nggak mau yang bisa dilakukan bank apa? Ya memperlebar resiko appetite-nya. Belakangan Menkyu Purbaya bilang bank bisa memanfaatkan dana untuk membiayai program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Jika bank taruh dana ke Kopdes, maka bunga yang dikenakan untuk bank rendah, yakni cuma 2%. Selain menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke perbankan, pemerintah juga baru saja meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5. 8 program akselerasi tahun 2025, diantaranya bantuan pangan beras 10 kg, diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah. Lalu ada 4 program tahunan 2026 seperti perpanjangan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM sampai tahun 2029 hingga diperpanjang PPh pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja mulai dari Koperasi Desa Merah Putih hingga Kampung Nelayan Merah Putih. Menkyu Purbaya perlu diberi ruang dan waktu untuk membuktikan resepnya mujarab mendongkrak pertumbuhan dan menggerakkan ekonomi. Namun kebijakan juga harus terukur, tidak malah menambah persoalan baru. Kita kupas di Bisnis Talk, Menkyu Purbaya gelontor 200 triliun, terobosan atau pertaruhan. Bersama saya, Mario Sarong. Dan untuk lebih jelas lagi terkait dengan kebijakan Menkyu Purbaya gelontor 200 triliun, terobosan atau pertaruhan, sudah ada bersama saya sejumlah narasumber. Pertama saya kenalkan Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Selamat malam Pak Haikal. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Bisnis Talk. Terima kasih. Selanjutnya ada Fitra Faisal Hastiadi, tenaga ahli PCO. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam Mas Mario. Terima kasih Mas Fitra. Ada Cipta Wayana, wartawan senior Kontan. Mas Cipta, selamat malam. Terima kasih Mas.
Ada Ferry Latuhihin, ekonom dan analis pasar modal. Pak Ferry, terima kasih sudah bergabung di Bisnis Talk. Dan yang terakhir Bob Azam, Komite Tetap Bidang Industri Logam dan Alat Transportasi Kadin. Terima kasih Pak Bob. Saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, 200 triliun Pak Ferry. Digelontorkan Menko yang baru. Gitu. Resep yang salah atau bagaimana menurut Anda? Saya rasa aneh ya, kalau alasannya adalah kekeringan likuiditas di perbankan. Ya. Sebab setahu saya undisbursed loan itu per Mei atau per Juni itu sekitar 2.375 triliun. Ya. Artinya bank ya cash hoarding satu ya kan ya. Dan juga tadi kan dari statementnya Purbaya udah kelihatan bahwa bank cuma mau menyerap 7T tidak 200T gitu kan ya. Jadi kalau 200 ya. Jadi kalau dikatakan ini adalah suatu injection, suatu stimulus policy dari mana? Ya kan ya, bahkan saya merasakan ini ada kayak semacam dengan credit growth cuma 7%, ya kan kita lihat dari double digit jatuh ke 7%, it is something loh, ya, bukan nothing gitu kan ya. Dan yang kedua, saya khawatir ini yang terjadi dengan ekonomi kita adalah apa yang dinamakan dalam ilmu ekonomi itu credit crunch. Ya, artinya duit ada, cash ada, tapi tidak ada borrower. Oke, Pak Ferry, saya tegaskan aja. Menurut Anda ini lebih nekat dengan kebijakan ini? Lebih apa? Nekat. Bukan nekat ya, ini kebijakan yang sangat serampangan. Ya, sama sekali serampangan tanpa ada landasan framework teorinya dan tidak pernah ada data empirisnya, gitu loh, satu. Ya. Yang kedua, dalam mengambil alih, ya kan, katakanlah dana pemerintah yang ada di BI untuk dimasukkan ke dalam sistem perbankan, itu pun tidak memperhatikan rambu-rambu legal, undang-undangnya. Dan sekarang menurut saya seharusnya ini dikelola dengan baik, ya, apakah melanggar peraturan atau tidak oleh Dirjen Kebijakan Fiskal, gitu loh. Sebab setahu saya cash on hand yang pemerintah miliki itu cuma 180T, bos. Jadi kalau diambil 200T itu ceritanya bagaimana? Bisa-bisa PNS gak gajian loh. Oke. Saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, bagaimana Anda melihat bahwa kebijakan serampangan? Ya, memang begini. Jadi cara mekanisme berpikirnya adalah ini uang pemerintah yang ada di Bank Indonesia. Tadi memang betul ada sifatnya buffer. 425 triliun sebagai buffer ya, dalam konteks thresholdnya. Itu kalau di atas 200 triliun sebenarnya masih cukup aman. Nah, 200 triliun ini kan dipindahkan ya dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional. Nah, tadi seperti yang disampaikan Prof. Ferry, saya biasa manggilnya Prof. Ferry, itu memang harus ada channeling through-nya. Jadi tidak bisa mandek di perbankan saja karena akan timbul permasalahan ketika dari sisi demand-nya atau permintaan kredit itu tidak meningkat. Makanya ini dibarengi dengan penguatan ruang-ruang ekonomi dengan paket kebijakan 8+4+5. Apa saja? Nah, 8+4+5 itu adalah yang pertama kalau dari sisi demand side-nya ya. Cash for work 3,5 triliun plus 1,8 triliun untuk kemudian proyek dari September sampai Desember. Itu ala Keynes. Ya, bagaimana spending ini untuk memutar ekonomi. Terus yang kedua adalah bagaimana ya kemarin adik-adik kita turun ke jalan kan salah satunya adalah meminta pekerjaan yang layak. Ketika lulus, saya dari kampus UI. Banyak juga teman-teman dari UI itu yang ketika lulus fresh graduate itu tidak langsung bisa diterima ke sektor ketenagakerjaan. Kenapa? Karena mereka ya memang sedang bermasalah dan constraint mereka harus ada magang dulu lah, harus ada pengalaman kerja. Nah, itu yang coba difasilitasi oleh pemerintah karena kita menyadari bahwa tidak kompatibel nih antara industrial needs dengan apa yang disampaikan oleh kampus. Kami menyadari juga, saya ini otokritik juga karena saya dari UI. Tapi di sisi yang lain ya pemerintah melakukan penjembatanan itu, best practice apa yang terjadi di Jerman, mini sama midi jobs, itu dibayar selama 6 bulan ke depan 198 miliar rupiah di tahun anggaran ini, 198 miliar di depan. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya Mas Mario, kalau kita lihat bagaimana presiden di kuartal kedua, di mana pertumbuhan sektor transportasi itu 8,5%, jasa akomodasi itu tumbuh 8,05%, kemudian jasa-jasa lain itu 11,31%, itu kenapa? Karena salah satunya kalau kita lihat stimulus yang berada di kuartal kedua 24,4 triliun, salah satunya fokus sektor transportasi memiliki backwards and forward linkage ke sektor ekonomi kreatif. Itu yang diteruskan, itu yang diteruskan ke kuartal ketiga ini ada penanggungan pajak ya ditanggung pemerintah diperluas di sektor ekonomi kreatif. Makanya ini juga menciptakan supply side recovery. Ini soal stimulus Mas. Tapi kalau soal SAL sendiri yang tadi kita obrolkan, apakah memang sebenarnya sebelumnya di zaman Sri Mulyani 16T untuk Kopdes, 200T untuk di zaman Purwahibara.
apakah tidak mengganggu sebenarnya kas negara dan juga ekonomi negara? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari PMK-nya yang baru dikeluarkan, itu tidak secara eksplisit harus disalurkan kemana. Nah, jadi begini, tuntutan para aliansi ekonom kemarin, ya, ketika mereka berkumpul dan menyatakan concern-nya, pemerintah terlalu dominan di sektor-sektor ekonomi. Nah, sehingga perlu digerakkan sektor swasta tanpa pemerintah terlalu banyak di situ menimbulkan crowding out effect. Sehingga ketika ini 200 triliun itu digelontorkan di sini, harapannya ini menjadi bejana berhubungan, ya, itu bisa channel through ke private sectors. Cuma permasalahannya sekali lagi tadi ya, kenapa saya bercerita mengenai stimulus package ini? Ya. Karena kalau ini tidak dibenerin, Mas, ini kayak got yang mampet. Jadi ini banyak deras di sini, akhirnya banjir, akhirnya menjadi masalah, menjadi penyakit. Nah, makanya ini diperbaiki terlebih dahulu ekosistemnya supaya ini lancar mengalir dari hulunya ke hilirnya. Prof, 200T untuk menggerakkan ekonomi, menurut Anda sudah benar seperti yang di... Kalau saya melihatnya secara makro ya. Tadi ke lebih detail, kalau menurut saya paparan Mas Fitra tadi itu lebih ke arah mikro ya. Nah, kalau kita lihat 200 triliun itu bos dengan ICOR 6,7 ya kan, 200 triliun is less than 1% loh. Sementara hitung-hitungan kalau kita lewat formula ICOR, kita memerlukan untuk increase 1% dari 5 ke 6%, kita butuh 3.000 triliun ya kan. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan outstanding credit yang hampir 80.000, ya kan, 200 triliun itu cuma 0,25% loh, atau 2,5%, ya kan ya. Nah, kalau economic growth kita 4,02% kemarin, ditambah 2,5% daripada 1 plus 2,5%, dapatnya kita cuma angka 4,12%. Hitung-hitungan kasarnya loh, dari kacamata makro ya. Jadi, ini kalau menurut saya, ini cuma ingin memberikan satu gebrakan. Kalau menurut saya tahu karakternya beliau, ya, ingin memberikan satu gebrakan, tapi sebetulnya ini kayak menampar angin. Ini kan sama aja kayak ngegarmin laut, 200 triliun, ya kan, dengan total GDP di atas 20.000 triliun. Come on, man. What an insane gitu loh. Kalau menurut saya, oleh karena itu saya katakanlah ya kan, lebih baik problem kita, Mas, orang sering tanya, ini ada di demand side. Lantasnya saya bilang, enggak, ini ada di supply side. Dua-duanya, bos. Betul. Problem kita itu demand as well as supply. Ya, demand in the short run, ya memang perlu Keynesian recipe. Tapi in the long run kita lihat bagaimana manufacturing industri kita sliding down terus loh. Ya, dari 31%. This is a long term, and this is on the supply side. Gitu loh. Oleh karena itu 200 triliun ini mau apa sih? Dan lebih bahaya lagi, kalau uang 200 triliun ini mengucur ke KMP. Katanya kan 60.000 KMP akan dapat 3 miliar. Ini pertanggungjawabannya bagaimana loh? Saya sendiri dari awal mengenai MBG dan KMP selalu against ultra populist policies. Kenapa? It doesn't create jobs. Ya, oke. Pak Haikal. Oke. Mas Fitra udah mau... Iya, saya boleh tanggapin sedikit ya. Jadi itu menarik ya, kalau kita bicara dari perspektif makroekonomi. Ini kita bicara hypothesis theoretical ya. Jadi M2 per GDP kita itu 42-44%. Vietnam 164%. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Pertama, ruang pertumbuhan kita sebenarnya masih terbuka lebar, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa ini mandek? Karena kapasitas produktifnya itu tidak jalan. Tadi yang disebut sebagai supply side recovery. Apa yang dilakukan oleh Vietnam? Dia bangun industrinya. Sehingga apa? Trade per GDP-nya 164%. Kita cuma berapa? 44%. Akhirnya kalau kita bandingkan ini, kita korelasikan, maka money multiplier ini bisa terkreasikan tanpa menimbulkan efek inflasi kalau kapasitas produktifnya dinaikkan. Makanya supply side-nya itu kita juga melihat di paket 8 ini ada PP 28 deregulasi ya supaya kemudian berbisnis itu bisa kemudian searah dengan pergerakan dari money multiplier sehingga bisa menimbulkan efek ekonomi yang lumayan begitu. Oke, berarti untuk jangka panjang sebenarnya aman juga kalau menurut Anda, Mas Fitra? Ya tentunya harus ada proses penjagaan juga ya, karena biar bagaimanapun ini kalau terlalu banyak money, too much money, itu bisa menimbulkan penyakit juga kalau misalnya ini tidak jalan. Makanya ada tim task force percepatan debottlenecking ya. Ini saya rasa ini juga pernah terjadi di zamannya Pak SBY, debottlenecking. Bagaimana ini kementerian-kementerian itu harus selaras gitu ya, sehingga ini jalan semua. Kalau mampet itu jadi stroke gitu kan ekonomian. Oke, Pak Haikal, bagaimana Anda melihat bahwa ini kebijakan yang terlalu populis sebenarnya kalau dibilang gebrakannya terlalu populis kalau terkait dengan kebijakan dari Menkeu yang baru ini? Ya, saya rasa sebetulnya beliau itu ingin memberi signal bahwa signal ini ada perubahan yang cukup fundamental. Kalau kita bicara sebelumnya itu kan saya lihat tim ekonomi kita ini terlalu fokus di stabilisasi.
Jadi baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian ataupun dari BI, ini fokusnya pokoknya kita punya kurs stabil, kita punya pertumbuhan juga stabil, kita punya inflasi stabil. And at the end, at what cost? At what cost pertumbuhan kita akhirnya mandek aja gitu kan. Nah beliau ini kan kalau kita lihat cenderung pro-growth gitu kan. Nah itu kan sangat terlihat dan kita ingat ya, hari itu diumumkan, market langsung negatif. Ya. Market negatif, tapi the next day, begitu beliau mengumumkan bahwa ingin menaruh 200 triliun, ini kan cuma signal aja, ini gimmick lah kalau menurut saya. Ini gimmick bahwa kita mau guyur pasar loh. Dan masyarakat responnya cukup positif. Dan itu tercermin juga bahkan pasar modal 4 hari berturut-turut positif. Bahkan udah hampir menyentuh 8.000 IHSG gitu kan. Jadi saya lihat market ini semangat karena loh ini sekarang ada perubahan gaya ekonomi kita nih. Gayanya ke depan ini kayaknya mau mengejar pro-growth nih. Nah artinya kan ruang untuk pertumbuhan atau semangat untuk mengejar pertumbuhan ada di situ gitu kan. Nah saya rasa ini sebetulnya kayak tadi yang disampaikan Prof. Ferry itu kan benar, ini mungkin Garmin laut gitu kan. Kalau kita sama-sama tahu lah bahwa perbankan kita juga nggak kekurangan likuiditas kok. Ya. Tapi kayak tadi, ini malah ada yang bilang, Pak itu kan sebetulnya uang biaya mahal itu. Kalau kita bicara at 4%, iya tapi nggak juga. Karena dia kan sebetulnya menggantikan cost untuk perbankan yang deposito. Deposito kan sekarang rata-rata mungkin 5%. Jadi ini masih sedikit merendahkan biaya deposito. Jangan dibandingin sama yang giro dan lain-lain gitu kan. Jadi overall dia memang bisa menggantikan. Kalau dari segi waktu memang butuh waktu. Nah, yang dilakukan Menteri Keuangan itu adalah memindahkan uangnya. Dia ini kan sebetulnya datang ke bank ini sebagai nasabah aja. Hari ini saya taruh duit di bank sentral, besok saya pindahin ke bank umum. Nah, tapi bank umum ini kan saya kayak milih aja produk. Saya maunya taruh di sini karena ini bisa menggerakkan sektor real. Nah, itu yang beliau yakini bahwa kalau saya menganalogikannya gini, saya kan anggota DPR. Di dapil saya masyarakat bilang, Pak perekonomian kok sulit sekali ya, nggak bergerak, mandek, daya beli nggak ada, perekonomian nggak bergerak gitu kan. Jadi lapangan yang kering. Tapi kalau perbankan ini saya anggap ini kan kayak bak mandi. Bak mandi ini sebenarnya penuh ini baknya nih. Nah ini ditambahin air. Saya bilang ya nggak apa-apa, biar luber aja. Nanti kan lama-lama pasti ngisi ke sini juga gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Tapi yang kalau saya lihat, pasar ini merespon bahwa memang gayanya Pak Menteri Keuangan baru ini mengindikasikan ke depan ini kita bicara pro-growth. Oke, Pak Pop, bagaimana melihat pengusaha? Apakah memang ini positif sebenarnya dengan kebijakan yang dilakukan oleh Menkyu baru? Sebenarnya dari dunia usaha kita masih mencermati ya. Kita melihat ada upaya pemerintah untuk mendorong likuiditas ke pasar. Dan ya tentunya kan kita juga tahu demand juga nggak naik. Ya, tapi kalau ada likuiditas masuk pasar, demand nggak naik, mestinya suku bunga turun, at least ya harapannya seperti itu. Tapi sebenarnya yang ditunggu oleh dunia usaha adalah insentif untuk sektor real. Ya, kita semua lihat ya permintaan itu turun. Dan hasil survei Apindo ya, saya juga di Apindo di bidang ketenagakerjaan, 67% perusahaan tuh nggak ada niat untuk ekspansi tahun ini. Masih menjaga-jaga berarti ya? Ya. Dan 50% perusahaan itu sudah melakukan pengurangan tenaga kerja. Betul. Dan tahun depan mereka melihat akan melakukan pengurangan lagi. Kalau tidak ada perubahan kebijakan di pemerintah. Nah, jadi sebenarnya kita masih menunggu langkah-langkah apa ya yang nanti setelah ada gebrakan 200 triliun ini. Tentunya yang kita tunggu adalah insentif di sektor real. Oke, Pak Pop, Anda mau bilang bahwa kebijakan ini tidak tepat dengan kondisi saat ini? Bagaimana? Kebijakan yang dikeluarkan ini tidak tepat dengan kondisi saat ini? Bukan tidak tepat. Sinyal yang kita masih menunggu sinyal berikutnya lagi. Nggak cukup sinyalnya. Saudara, Menkyu Purbaya kerap dibanding-bandingkan dengan pendahulunya Sri Mulyani Indrawati. Apa plus minus keduanya dan dampak perubahan kebijakannya? Bisnis Talk segera kembali.
Terima kasih masih di Bisnis Talk bersama saya, Maris Sarong. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, bagaimana Anda melihat Sri Mulyani selama ini identik dengan disiplin fiskal, kredibilitas internasional, dan pendekatan ortodoks pasar. Sedangkan Menkyu yang baru, Purbaya, dikenal lebih populis. Gaya mana yang paling dibutuhkan dalam situasi ekonomi saat ini kalau menurut Anda? Pertanyaannya ini, masalahnya ini yang Purbaya ini kan sebenarnya gini. Kalau kita ya melihatnya, Sri Mulyani kan udah sekian tahun ya. Purbaya baru mulai. Jadi sebenarnya nggak bisa persis langsung dibandingkan gitu ya, kalau kita lihat. Tapi memang kelihatan bahwa tadi disebut versinya memang kelihatannya ini lebih pengen ada gebrakan-gebrakan. Kalau kita sendiri sebenarnya dari sisi media kadang-kadang juga pengen tahu juga sebenarnya ini sebenarnya ada variasi-variasi baru apa yang bisa keluar setelah sekian kali tadi kita cerita di belakang ya terjebak dalam misalnya stagnasi industri dan sebagainya yang perlu terobosan-terobosan gitu. Tapi kalau kita sebenarnya gini, salah satu catatan kita adalah kalau dilihat Purbaya ini kan cukup telanjang ya menilai kinerja sebelumnya. Jadi dia buka misalnya zaman Sri Mulyani ini private sektor nggak bergerak dan sebagainya. Kalau zaman SBY bergerak, tapi nah sekarang harus dua-duanya. Nah pertanyaannya kalau kita sebenarnya mendorong nanti ketika ini kebijakan jalan, berani nggak Purbaya juga dia jujur, lebih terbuka, lebih realistis, tidak ada gap lagi antara sektor real, antara kenyataan dengan kebijakan, menilai dan evaluasi kalau kebijakannya nggak ternyata misalnya 200 triliun itu nggak berpengaruh seperti diskusi kita bahwa ini kalau nggak ada tarikan dari demand nggak akan jalan. Nah itu kan menjadi justru moment of truth-nya di situ ketika kebijakan itu jalan tapi tidak menghasilkan yang diharapkan, ya harus berani jujur melihat, mengevaluasi dan harus segera merevisi kebijakannya. Itu yang lebih penting saya kira. Nah yang dibutuhkan saat ini menurut Anda lebih yang belak-belakan seperti Purbaya atau sebenarnya Sri Mulyani yang mungkin lebih bersifat hati-hati? Mungkin di tengah-tengahnya. Kabarnya DPR juga sudah mulai mengingatkan Pak Purbaya tuh. Nanti mungkin Pak Ekal bisa cerita lah. Ya Pak Ekal. Karena bagaimanapun sisi kepercayaan pasar itu perlu dijaga gitu ya. Karena kan Pak Purbaya ini informasinya tiap hari mungkin kalau kita di media istilahnya itu ada kejutan-kejutan baru. Yang mungkin di market juga kadang-kadang agak kaget-kaget gitu loh. Misalnya kemarin bunganya ini ya 200 triliun itu kan bunganya 4% gitu ya. Hari ini bilang oh kalau untuk koperasi merah putih 2% kok. Nah, nanti bisa apalagi nih yang baru lagi. Nah ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tapi bahwa kita butuh dorongan untuk konsumsi tadi setuju, dan yang lebih penting sebenarnya tadi disebut ya, ini harus diimbangi dengan yang jangka panjang, deregulasi dan sebagainya. Itu yang problem yang paling utama yang justru membuat kondisi kita sekarang itu kan karena itu. Kita kurang istilahnya kurang setia menekuni program-program yang lebih jangka panjang. Saya ke Pak Ekal bagaimana? Mungkin katanya sudah memberikan sedikit nasihat juga kepada Menkyu yang baru ini. Memang tajam juga nih Pak Cipta ini kan. Memang Pak Menteri baru ini kan cukup menarik lah orangnya dan cukup menarik perhatian, bahkan ramai sekali di sosial media. Malah saya sempat ada perjumpaan dengan Pak Rosan. Saya bilang, Pak Rosan, Anda ini cukup terselamatkan dengan Pak Menteri Keuangan baru, karena sekarang mungkin beban pertumbuhan nggak hanya ada di Danantara, tapi ini sekarang Menteri Keuangan juga ambil alih nih. Jadi ini malah burden sharingnya di situ kalau menurut saya, bukan di dengan istilah saya Menkyu rasa Menko. Sorotannya langsung ke Menkyu ya. Sorotannya ada di beliau juga. Tapi kan gini, kita kan juga tetap harus jaga rambu-rambu. Kalau tadi yang dimaksud mungkin dengan Bu Sri Mulyani itu kan saya rasa karena memang juga menjaga kepercayaan kepada kita kan banyak sekali mengeluarkan utang negara gitu kan. Jadi itu kan beliau juga menjaga kepercayaan kreditor terhadap SBN kita dan seterusnya. Makanya kan yang tadi saya bilang jaga stabilitas itu selama ini kan prudent itu sangat dijaga, jumlah defisit sangat dijaga, itu kan supaya nggak lose confidence. Nah, bukan berarti kita nggak bisa pikirkan growth, tapi kemarin mungkin terlalu menjaga stabilitas sehingga at the cost of growth gitu kan. Nah hari ini kita mau coba cari mix yang bagus supaya kita bisa mewujudkan cita-cita Presiden untuk mencapai 8% growth, tapi juga kita juga tetap prudent dalam melaksanakan APBN kita. Nah ini kan mixnya ini harus kita cari. Nah kalau memang kita bicara dengan Pak Purbaya ini, tadi yang disampaikan, saya harus kejar-kejaran itu. Tiba-tiba ada pengumuman tentang 2% bunga, itu saya cek juga. Kan yang pemilik duit 200 triliun ini Menteri Keuangan, tapi pelaksananya Dirjen Perbendaharaan Negara. Saya telepon, Pak, Bapak ini ada
mau ngasih 2% ini. Ternyata itu memang sudah dianggarkan dalam APBN sebagai investasi non permanen. Jadi itu memang sudah dianggarkan 16 triliun untuk operasi merah putih. Jadi itu memang di blending dengan programnya yang 200 triliun ini. Nanti kalau sampai kurang nanti bisa ditambahkan. Tapi itu nggak boleh keluar dari yang sudah di dalam APBN gitu kan. Oke, saya ke Pak Bob. Pak Bob, kalau menurut goboynya Pak Purbaya ini, gaya goboynya Pak Purbaya ini, kebijakan yang populis, sebenarnya pengusaha nyaman dengan ini atau bagaimana? Ya sebenarnya kan yang kita harapkan ada perubahan terhadap polisinya pemerintah saat ini. Dan ya terus terang dengan fiskal yang baru ini, terlalu banyak pertanyaan juga di kita. Misalnya contoh, pemotongan dana daerah gitu loh. Ya, yang tahun ini aja pemotongan dana daerah itu 50 triliun ya. Itu udah pemerintah daerah sudah naikin PBB sampai 1000%. Kemudian juga pajak kendaraan bermotor, jangan lupa ya obsen itu naik 66%. Ya sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Ini tentunya kan memukul daya beli masyarakat gitu loh. Nah, tahun depan ini lebih lagi. Ya, hampir 300 triliun dipotong. Sebenarnya apa sih thinking way di balik pemotongan dana ke daerah? Ini yang perlu dijelaskan juga kepada kita gitu loh, ya. Nah, sementara kita justru berharap bahwa lebih banyak lagi stimulus-stimulus yang digelontorkan kepada masyarakat. Memang kita tahu fiskal tertekan ya. Tapi kan ada sektor-sektor yang begitu dikasih stimulus, justru dia bisa memberikan revenue yang lebih besar lagi. Oke, Anda mau bilang bahwa stimulus 8 plus 4 plus 5 ini tidak menjawab masalah maksudnya? Masih menunggu stimulus berikutnya lagi gitu loh. Kita begini, dari dunia usaha setiap stimulus kita hargai. Ya. Nah, cuma kita yang ingin kita dengar sebenarnya stimulus untuk kelas menengah. Oke. Ya. Selama ini kan stimulus kelas kelas bawah, bansos dan lain sebagainya. Ingat ya, problem di beberapa negara seperti di Chili, kemudian juga di Nepal, kelas menengah. Ya, yang tahu-tahu ini terjadi di Indonesia gitu loh, ya. Ya, jadi yang banyak bersuara vokal itu adalah kelas menengah yang turun ke kelas bawah, yang pendidikannya bagus, tapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan. Ini yang mesti diperhatikan. Nah, sekarang apa bentuk-bentuk stimulus yang diberikan kepada kelas menengah? Ini PR kita bersama. Gitu. Prof Heri, bagaimana Anda melihat gaya kepemimpinan Pak Menkyu yang baru, dan juga dibandingkan dengan Sri Mulyani? Saya khawatir ya, shortfall fiskal kita itu bisa mencapai 120 triliun akhir tahun ini. Shortfall ya. Penerimaan negara kemarin PPN ya kalau nggak salah semester pertama itu drop hampir 20% loh. Nah, yang selebihnya dengan gaya ugal-ugalan begini, saya khawatir budget defisit kita itu bisa jumping di atas 3% threshold. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan tidak mungkin saya melihat looming on the horizon itu bahwa rating kita ada kemungkinan di downgrade loh. Ya. Sekarang masih memang stable outlook. Ya, tapi you never know after nanti fiscal year tahun 2025 ini. Ya. Jadi saya nggak ngelihat gaya ugal-ugalannya itu akan memberikan solusi terhadap problem-problem ekonomi kita. Jangan-jangan ugal-ugalan ini cuma untuk mencari perhatian. Oke, Prof, berarti Anda mau bilang disiplin fiskal seperti gaya Bu Sri Mulyani lebih dibutuhkan. Nah, ini saatnya. Kalau menurut saya, kita jangan lupa loh ya, fiskal kita ini reot loh. Ya, to a great extent, kalau menurut saya, dia nggak bisa meninggalkan paradigma Sri Mulyani dulu. Ya, unless kalau all the problem, institutional problem plus structural problem, ya, ini kita udah solve, then you can change your paradigm. Tapi bukan sekarang saatnya. Boleh dibilang ini jebakan Batman, ya memang jebakan dari masa silam. Tapi bukan waktunya untuk ugal-ugalan dengan tanpa framework. Ya, tanpa framework, maaf, saya teori, saya juga belajar ekonomi, tanpa framework teori yang bisa di-accept gitu loh. Ini dibilang monetaris, apa ini? Ya, dibilang real business cycle atau Paul Romer gitu kan, endogenous growth. Saya bilang apa gitu loh. Ya, ini ugal-ugalan kayak begini. Jadi nggak ada theoretical foundation-nya gitu loh ya. Makanya saya bilang ini ugal-ugalan cuma sekedar koboi-koboyan mau nyari perhatian aja. Ya, oke. Mbak Fitra, ugal-ugalan kata kuncinya nih katanya. Ya, saya jawab yang mana nih? Dua-duanya ya? Dua-duanya boleh. Nah, jadi yang pertama ya, memang betul ya, ada potensi shortfall. Makanya kalau kita lihat dari laporan semester 1 kemarin, itu seharusnya revenue kita tahun ini 3.005 triliun. Jadi 2.865 triliun ya. Dan at the cost of revenue shortfall, ada penyesuaian dari sisi belanja 3.527 triliun. Sehingga kemudian potensi defisitnya tahun ini 2,78%. Cuma ada untungnya ya. Jadi dari sisi itu memang ada peningkatan defisit sekitar 40 triliun
rupiah, tetapi sudah di cover oleh SAL 85 triliun rupiah, sehingga ini bisa sekaligus menutup defisit dan mengurangi bond issuance ya dalam konteks itu. Jadi bond issuance kita tidak lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Makanya yield rate dari bond yield kita itu masih dipatok antara 6,8 sampai 6,9% at the very most di tahun ini. Sehingga dari sisi disiplin fiskal mudah-mudahan masih tetap terjaga. Tapi memang pada akhirnya kalau kita ngelihat ini nanti uangnya dibelanjakan di mana? Tadi kita juga bicara TKD ya. Gini, perlu kami jelaskan juga. Jadi TKD itu untuk tahun depan kenapa kemudian dilakukan oleh pemerintah? Tujuannya adalah untuk menciptakan efek skala ekonomis. Dulu kalau ingat ya program Inpres dan seterusnya itu yang diteliti oleh Esther Duflo dan Abjad Banerjee, mereka pemenang Nobel di bidang ekonomi yang experimental economics menguji bagaimana efek Inpres itu terhadap perkembangan lokal. Nah, ini yang kemudian ingin dilakukan lagi. Kalau misalnya secara sempurna bisa dilakukan, maka efek skala ekonomis membantu daerah bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan-pembangunan. Karena kami melihat juga ada beberapa daerah-daerah yang justru memarkir dananya itu di sistem moneter sehingga nggak jalan juga. Nah, ini yang kemudian dibantu ya. Perbaikan jalan, oke, pemerintah pusat yang turun dan seterusnya. Karena kalau kita lihat misalnya tadi juga ada konsiderasi mengenai ini kelas menengah. Betul, kelas menengah jatuh 9,5 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Ini programnya mana aja? Pertama, kalau kita lihat dari perluasan pajak ditanggung, ya itu di sektor ekonomi kreatif, ya itu keluar angkanya sekitar kalau tidak salah itu 120 miliar di tahun ini dan 480 miliar di tahun depan. Kemudian gig economy, lagi-lagi ini merupakan kelas menengah, itu 2,7 triliun rupiah. Apalagi kemudian ada cash for work yang tadi saya sampaikan untuk pembangunan sektor-sektor infrastruktur maju di Kementerian Perhubungan itu 1,8 triliun, di Kementerian Perhubungan itu 1,8, kemudian Kementerian Infrastruktur PU itu digelontorkan 3,5 triliun. Berarti Anda mau bilang bahwa stimulus ini juga menyasar masyarakat kelas menengah itu ya? Betul. Nah, yang dia tidak kalah pentingnya, bagaimana dia juga melakukan dari 8 ini ada deregulasi kemudahan berbisnis ya PP 28. Jadi both supply side dan demand side-nya kalau kata John Baptiste, supply creates its own demand. Nah, maka supply side Anda menanggapi bisa menjadi terkait dengan ugal-ugalan ini lebih memilih ketimbang lebih baik disiplin katanya. Nah, makanya ada tim. Nah, tim ini yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ada di situ sebagai wakilnya adalah Pak Menteri Keuangan juga, ada Pak Rosan tadi yang sempat disebut. Ya, ini menjalankan ya prioritas-prioritas ini supaya tepat sasaran, tepat guna. Karena kalau kita balikan lagi dengan Impres 1 2025, intinya di mana sih? Intinya adalah money follow function, Undang-Undang 17 tahun 2003. Apa yang ditemukan pada saat awal tahun ini? Masa Anda anggaran untuk ATK 44 triliun rupiah. Coba kalau kita lihat 44 triliun rupiah itu habisnya untuk apa? Untuk kuartal 2, 24,4 triliun untuk stimulus, 16,23 triliun untuk yang kuartal ketiga kali ini. Jadi dalam konteks itu mudah-mudahan efek multipliernya itu dapat tanpa kemudian membebani fiskal kita di tahun ini. Gitu. Oke, Pak Ferry, ada multiplier efek katanya. I don't think so ya. Saya nggak ngelihat the problem is so simple that you solve with 200 triliun gitu loh ya. Apalagi kalau saya dengar juga bang 200 triliun tadi, saya nggak perlu detailnya ya. Katanya ini untuk program-program yang terkait dengan masalah program-program janji Prabowo ya kan, makan bergizi gratis misalnya atau komerasi merah putih gitu loh ya. Nah kalau memang benar 180 triliun aja ke sana, ya saya bingung gitu loh. Sementara cash on hand kalau kita lihat ya dari cash balance pemerintah di BI itu cuma 180 T loh, ya kan. Selebihnya itu kan terkait dengan kelembagaan, ya kan, dengan BLU segala macam. Jadi yang bisa diambil 180 T, and now kalau UT kita 200 T, ya kan. Ini jangan-jangan nanti besok PNS nggak gajian loh. Maaf ya, itu saya lihat ya kan. Ini it doesn't make sense at all gitu loh. Saya nggak lihat sama sekali dari kacamata makro ya, bahwa programnya mikro tadi kita bisa elaborasi ya, tapi dari keseluruhan kacamata makro kembali lagi pertama yang saya perhitungkan ada satu, bos. Jangan lupa, DSR kita tuh 23,9% loh. Debt service ratio kita, ya kan. Walaupun debt to GDP kita rasio cuma 40%, tapi ini pembayaran bunga dan cicilan dari APBN kita itu sangat dahsyat loh, ya. Jangan-jangan nanti kita nggak bisa ngutang lagi loh, ya, apalagi kalau sampai di downgrade. Yang kedua, ya kan, udah DSR tinggi ditambah high ICOR. Ya kan, ini sangat luar biasa loh. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan 200 triliun yang menjadi alat untuk ugal-ugalan, saya nggak ngeliat it doesn't
work. Oke. It won't work lah, gitu loh ya. Jadi saya nganggap ini apa-apaan sih lebih baik begini aja kalau menurut saya. Kalau saya jadi dia, saya tidak bikin satu kayak semacam kehebohan, ya kan? Saya pelajarin dulu nih apa yang menjadi kendala warisan daripada Sri Mulyani, gitu loh ya. Kalau orang yang benar akan mempelajari dulu loh, tidak dengan tiba-tiba, wah saya jago, saya tahu semuanya, pasar modal 15 tahun saya. Come on man. Oke, Prof. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan stimulus ini dapat menggerakkan ekonomi di Indonesia? Enggak, saya tetap marah kalau kalau baik. forecast. Prof, dijelaskan nanti, tahan dulu. Oke. Usai jeda berikut. Terima kasih masih di Bisnis Talk, saudara. Prof, saya tadi memotong. Stimulus ekonomi yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah, menurut Anda bisa menggerakkan ekonomi? Enggak. Pertama, qua amount itu too small. Ya, less than 1% of our GDP. Yang pertama. Yang kedua, alokasi daripada stimulus itu questionable. Apakah memang bisa menciptakan multiplier effect? Saya khawatir justru meningkatkan NPL. Ya kan? Nah, yang ketiga, selanjutnya, tadi Pak Bob juga udah bilang, sesuai dengan juga ramalan saya, dari bisnis side ke depan itu malah bakal mengurangin labor loh. Ya. Nah, jadi in my opinion 200T yang dibikin heboh ini dengan narasi wah gampang 3 bulan lagi lihat ekonomi kita akan berhasil. Sementara kita lihat on the other side fiskal kita begitu rewat, ya kan ya. Nah, saya nggak ngelihat akan ada hasilnya gitu loh. Ya, dan yang kedua kembali lagi masalah kalau kita ngomong dari kacamata makro, memindahkan uang ya uang pemerintah dari BI ke Bank Himbara basically itu hampir tidak mengubah money supply loh. Basically ya, seperti yang digembar-gemborkan, ya kan? Lihat nih, dulu tahun 2007 tahun berapa, karena money supply turun, kita angkat market ekonomi, it doesn't work. Itu nggak benar, it is not true. Gitu loh ya. Sebetulnya ini mindahin dari kantong kiri ke kantong kanan, ya. Money supply apa yang berubah, gitu loh. Jadi saya segini loh, menurut saya ini orang paham nggak sih ekonomi gitu loh. Oke. Sorry to say that. Oke, saya ke Pak Bob. Bagaimana dari pengusaha sendiri melihat stimulus yang diberikan ini? Apakah mungkin saja tadi kata Mas Pitra menyasar juga kelas menengah. Tapi kalau dari pengusaha sendiri melihat memang stimulus ini juga menyasar kelas menengah. Sebenarnya kan salah satu yang dijelaskan oleh Pak Menkyu baru, salah satu keberhasilan beliau waktu mendampingi Pak Jokowi menghadapi COVID kan. Ekonomi terjadi pembalikan arah dan kemudian turun lagi. Tapi sebenarnya dari dunia usaha kita bilang terlambat. Karena sudah banyak menengah kelas UMKM itu yang mati duluan. Ya, sehingga kan ada write off. Saya nggak tahu nih write off ini karena memang udah mati atau memang di write off untuk dibantu. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi lagi. Jadi ini harus buru-buru nih kita memikirkan insentif yang diberikan, terutama sektor manufaktur yang memang penyerapan tenaganya besar dan berdasarkan pengalaman negara-negara lain, waktu pertumbuhannya tinggi adalah penggeraknya sektor manufaktur. Nah, sekarang apa insentif untuk sektor manufaktur? Pemerintah sudah kasih sektor pariwisata, is okay. Ya, karena tenaga kerjanya cukup besar. Nah, kita tunggu bagaimana masuk ke sektor manufaktur. Kemudian yang kedua, sektor manufaktur kita juga harus dilindungi dengan import barang-barang murah yang masuk, yang memang dinikmati juga secara makroekonomi kan inflasinya rendah, rupiah stabil, tapi kita nggak punya masa depan, manufakturnya hancur semua. Nah, polisi-polisi ini juga yang kita tunggu, bagaimana memprotek industri-industri kita dari serbuan barang-barang import yang murah dan itu seperti kita ganja gitu loh ya kan. Jadi menurut Anda harusnya di awal ini manufaktur dulu yang dibantu ya. Harus manufaktur dan kata kuncinya simple bos. Our problem is structural problem. Gitu loh. Jadi nggak bisa dengan gaya tambal sulam, cuap-cuap, gua jago gitu loh. Pak Fitra, bagaimana? Ya, jadi memang itu betul ya. Pertama saya mengomentari dari Prof. Ferry dulu. Jadi kalau misal dipindahkan saja, itu memang tidak ada money creation, tidak ada multiplier pertumbuhan. Kuncinya apa? Kunci adalah di loan. Ketika di channel through, maka terciptalah proses penciptaan uang itu. Makanya kemudian kalau dalam beberapa analisanya M2 per GDP-nya growth-nya bisa antara 8 sampai 12% ya. Kalau misalnya itu bisa benar-benar terencana. Cuma kan ketika loan itu kata kunci di mana?
ke ya tempatnya Pak Bob ini. Tapi kan loan itu kalau misalkan sesuai tepat waktu tadi maksudnya kan. Kalau telat Nah betul gini. Jadi akan menyusahkan juga sebenarnya, tetap tidak ada pergerakan juga. Jadi kan loan itu bisa di channel through kalau misalnya ininya tidak mandek begitu kan. Berarti tadi saya sepakat sekali, memang industri manufaktur sebagai catatannya adalah di kuartal kedua sektor manufaktur itu tumbuh 5,68% as opposed to kuartal 1 yang cuma tumbuh 4,55%. Hasilnya apa? Hasilnya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 5,12%. Nah jadi itu penting sekali bagaimana kita bisa membalikkan tren industri yang lagi turun, kontribusi terhadap GDP. Nah, kalau menurut saya sih 5,12% kenapa harus burden sharing? Kenapa harus pemerintah nurunin suku bunga? Kenapa harus panik ngejar-ngejar pajak? Kalau memang sampai 5,12% ya. I don't think so. Saya bisa jawab Prof. Itu karena front loading activities itu kayak black swan. Itu terjadi satu waktu aja. Mungkin di kuartal 3 tidak terjadi lagi nih. Jadi kenapa kemarin ada aktivitas peningkatan industrial? Misalnya permesinan naik 18,75%. Industri kimia herbal itu naik 9%. Kenapa bisa naik secara signifikan kalau kita lihat dari sisi produk-produknya? Itu produk-produk yang dikirim langsung ke Amerika Serikat sebelum tarifnya dinaikkan. Cuma masalahnya kita tidak memiliki keleluasan ini di kuartal ketiga. Sehingga growth factornya itu terbatas. Dijaga, ya? Makanya tetap dijaga dengan cara seperti ini. Gitu. Baik Al, bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya manufaktur duluan lah yang harus dapat ini? Loh, justru kan manufaktur ini kalau dikasih kredit ini, sekarang gini, Pak Purbaya ini kan ada bicara juga itu kalau bisa satu jangan sampai pada direksi bank itu pada main golf aja weekend. Nah ini supaya pada mereka bekerja. Sabtu Nah Minggu maksud kita harapan kita adalah memang direksi bank ini benar-benar nyari niche market di mana produktivitas ini bisa dikembangin. Dan mereka saya rasa jago, mereka bisa cari gitu kan yang tadinya mereka duduk-duduk Pak kalau ditanya nih sebetulnya mereka rencana pemberian kredit siapa yang akan terima kredit pembiayaannya dari mana tuh udah settle nih sampai akhir tahun. Dengan adanya ini dia terpaksa nyari dan itu rasanya akan membuka lapangan pekerjaan karena harus ada proyek-proyek atau harus ada industri yang dia siap bangun. Nah sebetulnya itu salah satu, makanya tadi saya bilang itu kan salah satu gimmick. Pak Purbaya itu banyak sebetulnya senjatanya. Senjata lain apa? Dia mempercepat belanja negara. Tapi kalau bukan kekurangan likuiditas bank ini, tetapi memang banyak pengusaha yang memang tidak dipakai oleh pengusaha. Lah itu, sekarang kan dia banyak senjata, dia bisa mempercepat belanja negara. Ini kan kalau kita bicara tools fiskal itu, dia belanja negara, dia bisa mendorong untuk belanja APBD juga APBD bisa dipercepat. Nah itu juga dia bisa bicara kebijakan-kebijakan tambahan yang seperti ditunggu tadi. Tolong dong ini belanjanya APBN dan APBD pakai produksi dalam negeri. Nah itu yang selama ini, nah kan kita khawatir juga, coba kalian belanja tapi ternyata yang dibelanja barang impor. Dulu aja dari zaman Pak Jokowi sudah diungkap loh ternyata belanja kita banyak sekali dari luar negeri. Nah memang dalam kondisi seperti ini kan yang namanya ekonomi ini kalau sesuai undang-undang dasar aja ini usaha bersama. Nah usaha bersama itu berarti semua kementerian harus ikut berpartisipasi. Jadi nggak bisa cuman Pak Purbaya aja tapi memang dia ini sudah membuat kerangka stimulusnya ini untuk berjalan. Nah kementerian lain ini juga harus bergerak. Pak Kemenko ini kan bikin stimulus paket sekarang ini juga nanti harus dilanjutkan dengan misalnya dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kebijakannya ini semua harus sinkron. Kementerian UMKM, Pariwisata dan seterusnya supaya duit ini benar-benar efektif. Dia cari jalur ke industri-industri yang nanti sektornya benar-benar tergunakan. Nah dari situ baru bisa ada lapangan pekerjaan yang meningkatkan daya beli. Kita bicara long termnya ke situ gitu kan. Mas Cipta, kalau menurut Anda bahwa stimulus ini memang sudah tepat sasaran atau bagaimana? Karena harusnya manufaktur dulu tadi usulnya. Saya kira saya setuju dengan istilahnya bahwa ini mungkin gimmick atau gebrakan aja. Ini bisa dorong bagaimana? Sebenarnya saya lebih tertarik dengan undisbursed loan yang 2.300 triliun. Itulah sebenarnya kuncinya kalau itu bisa benar-benar jalan, itu gede dorongnya. Tapi problemnya kan sekarang pada berhenti. Nah, ini kan sebenarnya bauran dana ini juga karena gini, ini akan kita melihat ya, ini mungkin bisa mendorong kalau memang itu terus kemudian mendorong ke bunga kreditnya ya. Karena gini, kita lihat untuk misalnya BNI sama BTN itu porsinya bisa sampai 6% dari DPK. Dan ada risetnya dari Dana Reksa Research Institute ya, BRI Dana Reksa, bahwa itu bisa menurunkan sampai 0,16. Nah itu kalau memang benar kan sebenarnya bisa mendorong ke situ. Tapi sekali lagi ini tidak bisa jalan sendiri. Tadi Pak dari Kadin sudah menyampaikan sisi demand-nya, lalu kepastian usaha itu menjadi lebih penting di situ gitu loh. Jadi 200 setuju Prof itu
nothing ya. Yang lebih gede justru sebenarnya ada duit itu 2.300 triliun yang sudah komitmen tapi tidak bisa jalan. Itu jauh lebih gede sebenarnya kalau itu bisa diberesin dan kemudian bisa digunakan, nah itu menjadi. Pertanyaan umumnya 200 triliun ini apakah memang bisa pada akhirnya mencapai pertumbuhan 6%? Saat lagi di Bisnis Talk. Terima kasih masih di Bisnis Talk. Pak Ferry, Prof, saya ingin mendengar dari Anda, memastikan dari Anda bahwa apakah memang dengan 200T ini sebuah terobosan ke depan untuk menggerakkan ekonomi 6% pertumbuhannya menurut Anda? Tadi ya. Atau cuma pertaruhan aja? Gini, kalau kita hitung-hitungan lagi yang quite simple lah dengan ICOR aja ya. Untuk 1% increase itu kita perlu 3.000 triliun loh. Ya, itu aja. Kalau 200 triliun itu cuma 1/15-nya. Kalau ada increase. Yang kedua, saya tidak percaya juga dengan angka 5-12%. Gitu loh ya. Karena kalau kita lihat credit growth jatuh ke single digit dan sangat deep loh, 7%. Yang kedua, kita lihat ya penerimaan PMN, penerimaan negara ya dari PPN ya, itu drop hampir 20%. Jadi saya bilang ini angka 5-12% ini ajaib dan diperdebatkan loh sama beberapa teman-teman kita kayak misalnya Celios dan segala macam, bahkan sampai membawa ke PBB makanya karena tidak bisa lagi dipercaya di BPS. Nah yang ketiga selanjutnya terkait dengan 200 triliun ini, saya ngelihat inilah reaksi daripada kepanikan melihat ekonomi kita downturn gitu loh ya. Dan bahkan saya ngelihat juga kemarin mungkin diasosiasikan dengan demo-demo masyarakat ya yang sangat kecewa, susah cari kerja, daya beli turun, tabungan saya mengutip juga data Mas Fitra ya, itu kalau nggak salah dari 3 juta ya bos ya, tahun 2019, over 5-6 tahun loh. Itu drop ke 1,3 juta pada waktu zaman Sego ya. Mungkin sekarang you have the data ya, sekitar 1,2 gitu kan ya. Ini kan sangat luar biasa. Saya ke Pak Bob. Pak Bob, nekat atau terukur sebenarnya? Ya kita ngelihat bahwa ini kan berusaha memberikan amunisi baru kepada ekonomi kita ya. Ibarat lokomotif ini bahan bakarnya lagi disiram. Tapi sebelum menyiram bahan bakar ke lokomotif, pastikan dulu lokomotifnya sudah di track yang benar gitu loh. Ya. Nah yang track yang benar saya rasa Pak Menteri baru sudah menyampaikan dan kita menyambut positif bahwa Pak Menteri akan meletakkan sektor swasta itu menjadi pendorong utama. Pemerintah mensupport. Tracknya harus benar dulu ya. Mas Cipta, Anda lihat 6% pertumbuhan ekonomi. Overconfidence satu menurut Anda? Ya kalau sekarang tahun ini ya pasti enggak. Tahu sendiri. Dan berarti kalau tahun ini overconfidence ya? Iya, dan mesti dicek dulu apakah memang Pak Yudi bilangnya untuk tahun ini gitu, mesti dicek dulu. Sepertinya enggak karena proyeksi pemerintah juga tidak ke situ. Tapi begini ya, kalau kita belajar misalnya dari, mungkin nggak persis, tapi Abenomics itu juga terjadi ketika dia menggerakkan ekonomi, itu ada satu anak panah yang sangat krusial, itu kalau di sana disebutnya deregulasi. Itu yang tadi disebut-sebut, itu kunci sukses kalau memang mencapai 6% atau 7%. Jadi kalau itu tidak terjadi, maka 200 triliun yang tadi dianggap sangat kecil itu dampaknya akan sementara dan akan cepat istilahnya menguap. Tidak akan cepat menguap, tidak akan bertahan lama. Dan kita akan punya pekerjaan baru lagi nanti. Kalau ya zamannya Pak Darmin tuh deregulasi. Saya ke Pak Ekal, evaluasinya optimiskah dengan kebijakan ini 6%? Saya sangat optimis bahwa beliau memberi semangat dan ini adalah signal baru yang saya lihat disambut positif oleh market. Dan 200 triliun ini jangan kita anggap sebagai the only solution, tapi ini the first step dari many steps to come. Jadi banyak langkah yang akan diambil lagi ke depan yang rasanya sudah memberi semangat bahwa arah ke depan adalah kita akan mengejar pertumbuhan untuk mengejar target-targetnya Pak Presiden. Saya ke Mas Fitra, terobosan atau pertarungan ini sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau bilang terobosan ini sudah ada ya. Pie-nya masih sama. Nah, kalau mengutip dari kajian teman-teman BNI, ini gap antara aktual sama potensial, growth aktual sama potensial itu semakin mengecil. Artinya apa? Ruang pertumbuhan ekonominya itu semakin menuju ke arah beyond 5%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah caranya adalah bukan tidak hanya fokus ke konsumsi, karena konsumsi itu steady state, sudah jenuh. Makanya perlu diperluas tadi ke sektor industri. Sebagai pelajarannya kemarin PMTB naik 7%, kemudian sektor manufaktur naik 5,68%. Nah kita ke arahnya sana, roadmapnya ke sana. Bagaimana menciptakan beyond 5% growth. Oke. Terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan juga terkait dengan kebijakan ke depan. Ya ujung-ujungnya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih sudah menyaksikan Bisnis Talk. Saya Maria Sarong, pamit undur diri, sampai jumpa.